لله الذي تفرد بالجلال وتعظم بالكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا wahai hamba-hambaku yang kusayangi, kata Allah, taubatlah kalian, kata Allah. Cepatlah taubat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah, para undangan dan tamu Allah yang saya hormati, kita bersyukur kehadirat Allah pada suatu malam Nabi bermunajat di hadapan Allah. Pecahlah tangisan beliau. Apa kata Allah? Wahai Jibril, turunlah engkau menyanyi kekasihku Muhammad. Apa yang membuat beliau menangis di hadapanku, kata Allah. Maka berbolak-baliklah Jibril. Akhirnya Allah mengatakan, Muhammad, satu nafas sebelum ajal dia aku tarik, kata Allah. Ketika itu dia minta ampun kepadaku. Sekalipun dosanya sebanyak pasir di pantai, pasti ku ampunkan, kata Allah. Maha suci Allah terhadap umat Nabi Muhammad. Kemudian ucapan selawat kepada baginda Nabi. Pernah Allah bertanya kepada baginda Rasul, Muhammad, siapakah yang memiliki 7 pitalah langit? Engkau yang memiliki, ya Allah. Siapa yang memiliki 7 pitalah bumi, Muhammad? Engkau juga, ya Allah. Siapa yang memiliki engkau, Muhammad? Juga engkau, ya Allah. Sekarang aku bertanya kepada engkau, siapa yang memiliki aku, kata Allah. Muhammad terdiam. Allah berkata, Muhammad, umat-umat engkau yang melantunkan selawat, maka beliaulah yang memiliki diriku, kata Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Judul khutbah kita, peleburan dosa lewat puasa, menuju ampunan Allah dan tolak bencana. Kita ini tak luput dari dosa. Dosa sengaja dan tidak sengaja. Yang kecil, yang besar. Teringat dan terlupakan. Pagi, sore, siang, malam. Waktu kecil, waktu muda dan waktu tua. Kita tak lepas dari dosa. Apa yang disebut dengan dosa? Kullu tasarrufin yukhalifu syar'a. Setiap tindakan yang kita lakukan menyalahi aturan agama, maka itu disebut dengan dosa. Kalau ada di antara kita berzina dianggap sesuatu yang tak penting diperhitungkan, mencuri itu biasa, bahkan sekampung orang menggunjingkan dia melakukan atau yang disebut dengan pendosa, tak peduli dia, Pak. Ini tanda orang akan celaka, Pak.
Na'udzubillahi min zalik. Maka kita harus melakukan evaluasi diri. Dosa biasa Pak selaku manusia, tetapi jangan dosa ini sekali-kali dibawa mati. Maka Allah mengatakan, "Sari'u ila magfiratin min rabbikum." Wahai hamba-hambaku, aku berpesan kepada kalian, kata Allah, cepatlah kalian bertaubat dan minta ampun kepada aku, kata Allah. Kalau kalian ku ampunkan, kata Allah, maka aku sediakan bagi kalian yang berupa surga, luasnya 7 pitalah langit dan 7 pitalah bumi. Semua itu kusediakan uiddat lil muttaqin. Ada rahasia lafaz di sana. Kenapa dilapaskan dengan uiddat lil? Ada huruf jar di sana. Orang-orang yang minta ampun dan ada niat untuk melakukan perubahan total. Kalau dia tidak melakukan perubahan total, sekalipun lafaz istighfar dia ucapkan, maka dia dianggap oleh Allah pengkhianat dan penipu Allah. Kita banyak baca doa Pak, tapi tak pernah berdoa. Apa yang menyebabkan kita melakukan dosa? Paling tidak ada 4. Yang pertama, al-jur'ah. Ada sifat kelancangan di dalam manusia itu sendiri. Tabiat manusia suka lancang, tak mempedulikan apa yang terbaik untuk dirinya. Yang kedua, hubbud dunia. Ketamakan orang dengan dunia. Kenapa orang berani korupsi? Kenapa orang berani menipu? Berdagang menipu? Kenapa orang memanipulasi data? Bukan mustahil orang memakai ijazah palsu untuk memenuhi kepentingan hubud dunianya. Semua itu merupakan hubud dunia yang tidak bisa dia bendung. Yang kedua, taswis as-syaitan. Dipengaruhi oleh setan, kemudian ada rasa kerakusan dengan dunia, ada kelancangan dia, maka inilah penyebab kita melakukan dosa. Kita kalau sudah melakukan dosa, maka kita di hadapan Allah terpidana. Itu makanya kita nanti masuk neraka dibakar, karena kita menjadi sampah dunia yang tak berguna di sisi Allah. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian penyebab orang berani melakukan dosa kerana imannya tipis. Mulai sekolah TK sampai SD, perguruan tinggi, bahkan bukan mustahil menjadi doktor dan profesor. Nilai formalnya tinggi tetapi imannya tipis. Na'udzubillahi min zalik. Inilah orang-orang penyebab terjebak dan tumbang di tengah jalan, berani melakukan pendosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk bagaimana penghapusan dosa. Sebanyak-banyak pintu melakukan dosa, dan juga Allah membukakan formulir yang paling terbanyak untuk menghilangkan dosa. Terpulang kepada kita Pak. Untuk menghilangkan dosa, nomor 1, dengan cara membasuh. Dan itu disampaikan oleh hadis baginda Rasulullah. Man tawadda'a fa ahsanal wudu'. Siapa melakukan wudu dengan ihsan, memaknai secara filosofisnya, muka dibasuh. Apa yang dibasuh bukan muka Pak, tetapi wajah. Mana yang wajah? Wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Maka Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika kita membasuh muka itu mesti diiringi dengan doa. Wa idza ghasala wajhahu fa kharajat kullu khati'atihi min wajhihi. Ketika seseorang membasuh muka, maka bercucuran dosanya ketika air itu bercucuran ke bawah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, dengan cara membaca. Apa yang kita baca? Man qala subhana wa bihamdihi mi'a marratin. Ini hadisnya sahih.
Siapa yang membaca tasbih subhanallah wa bihamdi 100 kali, kata hadis Nabi, maka Allah mengampunkan dosanya walau kana zabadal bahr, sekalipun dosanya sebanyak bui pasir di pantai, Pak. Subhanallah bihamdi. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang berikutnya adalah ditimpa penyakit. Ma min muslim iza asabahu yusibuhu al-aza wal marad, kata Nabi. Tidak satu pun dari umatku, kata Nabi, apabila dia sakit, kecuali Allah ampunkan segala dosanya. Penyakit ada dua, Pak. Satu penyakit fisik. Di dalam hadis yang lain, di dalam kitab Syawabul A'mal As-Salihah juga diungkapkan, siapa yang diambil oleh Allah matanya buta dia, maka dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surganya. Tidak ada yang perlu kita takutkan, Pak. Yang kedua, non fisik. Minangkabau ditimpah bencana, Pak. Penyakit. Jangan sekali-kali mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Minang orang gagah, Pak. Orang kesatria. Negara ini tidak akan terbit dan muncul negara Indonesia kecuali orang Minang juga punya jasa, Pak. Saya asli Provinsi Riau, Pak. Kata orang kampung kami dulu, Pak, kalau awak ingin menjadi buya, menjadi panutan dalam masyarakat, menjadi kiai, menjadi orang hebat, pergilah ke Minang, katanya. Minangkabau, Pak. Luar biasa. Tak perlu kita mengeluh. Apa yang ditimpahkan Allah, semuanya punya makna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, Pak. Apa salahnya orang Selayang itu, Pak, yang dimakan cuma ubi kayu, Pak. Dapat pagi, makan sore, habis sudah. Tak mungkin dia berdosa, Pak. Kenapa mereka yang dihabiskan oleh Allah? Ingat bapak-bapak kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kenapa perahu dibocorkan oleh Nabi Khidir? Kenapa seseorang anak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir? Semuanya punya makna, Pak. Setiap kejadian itu tak jauh hikmah yang diambil dari fakta yang kita lihat. Bisa jadi yang dimaksud Allah bukan kita yang dituju Allah. Mungkin orang yang di pusat supaya dia merenungkan sejauh mana dia punya amanah kepada masyarakat. Dulu berjanji-janji uang kuliah murah, lampu murah, ekonomi rakyat semua harga murah. Diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Tidak identik orang Minang berdosa. Kenapa Aceh dihantam tsunami? Dia punya keistimewaan melaksanakan syariat. Kenapa orang Minang dihantam? Karena orang Minang punya filsafah hidup. Adat basandi, sarak-sarak basandi kitabullah. Kita ini menjadi ibro, Pak, menjadi suri tauladan. Tidak identik apa yang menimpa Minangkabau orang Minang bersalah. Kita tegar, Pak. Semua ini penghapus dosa buat kita. Kemudian yang terakhir, bagaimana menghapuskan dosa? Memperbanyak istighfar. Apa kata Allah? Wa makana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, kata Allah. Muhammad, aku tak mungkin mengazab mereka ini karena engkau berada di situ. Wa makana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Saya mungkin mengazab mereka sementara mereka meminta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan puasa ini, Pak, puasa salah satu media yang paling efektif mempercepat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, maka aku ampunkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mempercepat ampunan Allah imanan. Apa maksud hadis ini? Kita diminta kepada Allah. Jangan mentang-mentang puasa 30 hari kemudian dosa hilang. Belum. Itu terlalu pede namanya, Pak. Minta secara mendasar, yakinkan diri Anda meminta kepada Allah, kemudian dihitung berapa umur kita, apa yang sudah kita lakukan sepanjang hidup. Tidak semudah itu Allah mengampunkan. Untuk apa? Supaya awak tahu diri, Pak. Lain sadar awak yang awak kerajuan sepanjang usia kau.
lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui ayat yang tadi dibilang, saya tak mungkin mengazab kalau mereka meminta ampun. Maka oleh sebab demikian, di bulan yang mulia ini belum ada pengampunan Pak, sebelum diwisudah dengan solat Aidil Fitri. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin untuk menolak bencana ini Pak. Yang pertama, pemimpin. Karena dibilang oleh ayat, saya tidak mungkin mengazab mereka Muhammad kalau engkau ada di situ. Muhammad di samping sebagai Rasul juga dia pemimpin. Maka pemimpin diminta untuk berupaya. Kalau seandainya kemaksiatan, kemungkaran merajalela sudah datang ke azab, belum. Allah belum eksekusi Pak. Karena apa? Karena Allah masih mempertimbangkan orang yang kecil. Anak kalau nakal Pak, bapaknya yang salah. Murid kalau nakal Pak, gurunya yang salah. Rakyat kalau nakal, pemimpin yang salah Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama. Ulama diminta punya keikutsertaan bagaimana pemimpin itu diayomi untuk membina masyarakat. Minik mama, mohon maaf bapak-bapak, gelar mama jangan digadaikan. Ini marwah orang Minang Pak. Kemudian juga kita sebagai masyarakat biasa, jangan semena-mena. Kalau dia tur awak di pemimpin Pak, lah mengecek ulama atau tokoh masyarakat, jangan cari-cari, jangan dilawan Pak. Ini pembangkangan namanya. Itu makanya awak bapak kadang-kadang musibah. Awak sebagai masyarakat biasa memancing-mancing. Nauzubillahi min zalik. Inilah yang penting saya sampaikan. Semoga di penghujung puasa Ramadan ini kita mengambil ibrah dan iktibar. Semoga Minang ini jaya dan terlindungi dari musibah demi musibah. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, hidup ini bukanlah kehendak kami, tetapi kudrat dan takdirmu yang telah memberikan kami karunia. Engkau ciptakan akal bagi kami ya Allah, agar kami bertafakkur tentang kekuasaan Engkau. Kau ciptakan mata ini bagi kami ya Allah, agar kami melihat keagungan Engkau. Telinga ini Engkau ciptakan untuk kami, agar kami mendengarkan kalimah-kalimah yang thayyibah. Kau ciptakan bibir ini pembicaraan kami ya Allah, agar kami basahi dengan asma-Mu ya Allah. Kau ciptakan tangan dan kaki ya Allah, agar kami berupaya untuk mencapai keredaan Engkau. Kau ciptakan perut ini ya Allah, agar kami isi dengan yang halal. Kau ciptakan hati ini bagi kami ya Allah, agar kami mengikuti ilham-Mu dan menjauhi segala bisikan setan. Tetapi ya Allah, kami zalim ya Allah, kami zalim terhadap diri kami. Maka ampunkanlah kami bulan yang mulia ini ya Allah. Jauhkanlah kami dari penderitaan, jauhkan kami dari musibah ya Allah. Ampunkan pemimpin kami yang lalai ya Allah. Andai kata kami ditimpa bencana, hanya segelintir orang yang berbuat rusak ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa aqimus shalah.